Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konten kreator, salam sehat untuk kita semuanya, teman-teman. Oke, teman-teman, di konten kali ini atau di video kali ini, saya ingin mereview sebuah kejadian atau fakta menarik yang ditemukan oleh warga Garut pasca kejadian banjir, teman-teman. Nah, sebelumnya di konten kali ini saya ingin mengucapkan turut prihatin dulu kepada warga Garut yang terkena musibah banjir, karena saya pun asli dari Garut dan kota kelahiran saya pun kota Garut, teman-teman. Semoga musibah ini memberikan pelajaran dan memberikan peringatan bahwa Tuhan itu masih sayang kepada kita agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari segala aspek kehidupan manapun. Makanya Tuhan memberikan peringatan itu lewat bencana ini, teman-teman. Dan semoga musibah yang menimpa warga Garut bisa memberikan hikmah bagi warga sekitarnya, teman-teman. Oke, kita mulai reviewnya, teman-teman. Nah, dari video yang berada di samping ini, di konten ini, saya temukan sebuah penemuan ikan raksasa yang berada di Garut dari sebuah portal berita di Garut, teman-teman. Kalau misalkan saya review, teman-teman, dari video yang ada di samping ini, ikan ini tuh kalau misalkan warga Garut menemukannya seperti ikan yang ada di Sungai Amazon atau penghuni Sungai Amazon, yaitu ikan arapaima kalau nggak salah. Nah, tapi kalau saya lihat lagi dari sisi ikannya itu, jenis ikannya itu, ikan ini itu mirip dengan ikan grosskap, teman-teman. Dulu ketika masa kecil saya di Garut, teman-teman, saya suka nyair atau kalau bahasa Indonesianya itu menangkap ikan di empang, atau kalau misalkan di Garut itu di balong, teman-teman. Saya pernah menemukan ikan ini di empangnya kakek saya, milik kakek saya. Dan ikan ini mirip dengan ikan grosskap, teman-teman. Cuman kalau misalkan ikan grosskap warnanya hijau, tapi kalau misalkan ini warnanya itu hitam kemerahan, teman-teman. Tapi dari bentuk tubuh, tekstur sisik, itu sama dengan ikan grosskap, teman-teman. Cuman lebih mirip ke ikan arapaima yang berada di Sungai Amazon, teman-teman. Nah, cuman perbedaannya, teman-teman, dengan ikan grosskap itu si kepalanya itu gak seperti ikan arapaima. Cuman kalau misalkan dari tekstur dan panjang tubuhnya itu mirip dengan ikan grosskap, teman-teman. Gak bisa disimpulkan juga itu ikan arapaima sejenis penghuni Amazon, tapi kalau misalkan dimiripkan 100% ya, nggak 100% sih, 97%an lah mirip dengan ikan arapaima yang menghuni Sungai Amazon, teman-teman. Nah, fakta menarik, teman-teman, karena dari beberapa musibah atau kejadian banjir yang menimpa warga Garut, baru kali ini saya dengar penemuan ikan raksasa ini. Karena begini, teman-teman, di Garut itu banyak sekali aliran sungainya. Bahkan aliran sungainya itu kalau misalkan kita pergi ke Garut Selatan, masih asli, teman-teman. Nggak sekeruh kalau misalkan aliran sungai Cimanuk ya, kalau misalkan udah memasuki kawasan kotanya itu airnya itu berwarna keruh. Tapi kalau misalkan di Garut Selatannya itu, di Garut Selatan itu aliran sungainya itu masih bersih-bersih, teman-teman. Gak hanya aliran sungai, kalau misalkan kita pergi ke Garut, kita akan menemukan beberapa pegunungan, hutan, kawasan alam yang masih bersih. Bahkan muara-muara pun masih banyak kita temukan di tepatnya di Kabupaten Garut Selatan, teman-teman. Nah, teman-teman, gak hanya ikan raksasa yang bisa kita temukan seperti yang digambar ini. Di Garut juga kita bisa menemukan ikan-ikan cantik, juga hanya kita temukan di sungai-sungai besarnya saja. Bahkan kalau misalkan kita menangkap ikan di selokan itu pun, di selokan kecil pun itu bisa kita temukan ikan-ikan sejenis ikan-ikan yang cantik lah, yang bisa kita temukan di selokan-selokan yang kalau kita misalkan main ke Garut Selatan atau ke Garut, teman-teman. Dan dari kejadian unik ini dapat disimpulkan, teman-teman, bahwa apa saja bisa kita temukan dari hal terkecil sampai hal terbesar, karena kekuasaan Tuhan juga ya, teman-teman. Semoga dengan adanya kejadian ini atau fakta menarik ini bisa menyadarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, teman-teman. Itulah mungkin review di konten kali ini. Mudah-mudahan informasi ini berguna atau bermanfaat, atau informasi ini menjadi hal yang menarik bagi siapapun yang mendengarkan atau melihatnya, teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.